besar banget. Ini bukti bahwa benar-benar di Pulau Laut ini lautnya masih bagus banget, terjaga banget. Sebagai negara maritim yang terdiri atas gugusan kepulauan, Indonesia tentu memiliki batas negara yang merupakan wilayah laut. Tim Indonesiaku kali ini mengunjungi pulau terluar RI di ujung utara Indonesia, letaknya di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Pulau Laut menjadi destinasi perjalanan kami. Kami menyeberang dari sebuah dermaga di Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi Kabupaten Natuna. Sebuah kapal cepat milik Pangkalan Angkatan Laut, Lanal Ranai, tengah bersiap dari pos AL Penagi dan kami hendak menumpang agar bisa tiba di Pulau Laut. Perjalanan kami kali ini menuju ke Pulau Laut atau pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia Timur. Ini kita sedang ada di Pelabuhan Penagi. Nanti kita akan bertolak menuju ke Pelabuhan Tanjung Batu di Pulau Laut. Tak hanya dengan Malaysia Timur, teritorial laut di Pulau Laut juga berbatasan dengan wilayah Vietnam, Filipina, dan Hong Kong. Perjalanan kami disambut dengan cuaca bersahabat pagi ini. Saya bersama 3 personel Lanal Ranai, yang salah satunya merupakan Komandan Pos AL Pulau Laut. Inilah saat menyeberang yang tepat sesuai arah angin selatan. Ketika mendekati akhir tahun atau musim angin utara, menjadi musim-musim cuaca ekstrim, sehingga jarang sekali ada yang berani melintas dari Ranai ke Pulau Laut. Perjalanan yang kami tempuh ini kurang lebih 3-3,5 jam untuk tiba di Pulau Laut, dan sekarang juga saya bersama dengan anggota TNI AL yang memang bersiaga di pos batas negara. Jika menyeberang naik pompong atau perahu kayu milik warga, kapasitas mesin tentu tidak seperti kapal cepat milik Angkatan Laut yang saya tumpangi ini. Waktu tempuh perjalanan akan terasa lebih lama, mencapai 4 hingga 5 jam. Ranai dan Pulau Laut menjadi jalur yang kerap dilintasi warga untuk berbagai aktivitas ekonomi. Namun sayang, kapal feri tak rutin datang ke Pulau Laut, sehingga sampai saat ini warga masih menggunakan perahu kayu berkapasitas mesin sebagai satu-satunya transportasi menyeberang. Kurang lebih 3,5 jam perjalanan tadi dari Ranai, akhirnya sampai di pulau terluar di Indonesia. Pulau Laut berdiri menjadi sebuah kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki 3 desa. Desa yang saya kunjungi ini menjadi desa pertama ketika menapakkan kaki di Pelabuhan Tanjung Batu, yakni Desa Air Payang. Tiba di sini, pemandangan yang disuguhkan ialah rumah-rumah warga yang berdiri di atas air laut. Hal ini sudah menjadi tradisi sejak lama yang hingga hari ini dipertahankan oleh lebih dari 50% penduduk Desa Air Payang. Sebagai daerah pesisir, warga Pulau Laut konsisten menjaga keasrian laut karena merupakan sumber penghasilan mereka. Lebih dari 70% warga Desa Air Payang merupakan nelayan yang kesehariannya mencari hasil laut. Terdapat ragam cara menangkap ikan di sini, salah satunya dengan membuat jaring perangkap atau belat. Jaringnya berukuran panjang 300 meter ke arah tepian laut, sehingga ketika ombak sedang pasang dapat menghantar ikan ke tepi laut, lalu terperangkap di belat. Kalau sore hari ini air laut memang surut, jadi kita bisa berjalan di sini. Sekarang kami ingin menuju ke belat atau jaring yang dipasang di tepi pantai. Berjalan kaki di air laut menjadi hal yang lazim di sini.
tanpa menggunakan perahu dan alat melaut lainnya. Warga desa Air Payang sudah bisa mencari hasil laut, namun kondisinya tak akan sama ketika cuaca ekstrim melanda. Jadi ini ujung jaring atau ujung dari belatnya. Di bawah itu banyak sekali ikan, ada yang sudah mati, ada juga ikan yang masih hidup. Panjang jaring dari sini ke tepi pantai itu ada kurang lebih 200 meter. Bentuk belat ini mengerucut di bagian ujungnya, sehingga hewan laut yang terperangkap mudah diambil. Ikan yang sudah mati biasanya disebabkan oleh hilangnya kadar air laut di dalam belat. Aktivitas mengambil ikan ke belat dilakukan setiap harinya, jadi ikan yang diambil masih segar. Salah satu jenis ikan yang masuk perangkap biasanya ikan kembung, dan selain ikan, tak jarang hewan laut lainnya juga terperangkap, seperti cumi hidup yang masih aktif mengeluarkan tinta hitamnya, dan langsung saya tangkap. Nah ini ada cumi ternyata yang masih hidup mengeluarkan tinta hitamnya, Pak. Saya pinjam jaring, Pak. Kita tangkap ya. Ini, Mana, Pak? Ini. Kaget. Cumi besar seperti ini kerap terperangkap di dalam belat. Tinta hitam yang dikeluarkan bukanlah zat beracun, sehingga aman ketika memegang tubuh cumi memakai tangan. Wah, licin. Ini dapat cuminya besar banget. Dan ini di tepian laut, artinya ini ekosistemnya masih bagus banget. Kita dapat hewan laut kayak gini, langsung mau dikumpulin dulu ya Pak ya. Nanti kita olah cuminya. Tak hanya mendapat cumi berukuran besar, saya juga mendapati 2 ekor penyu hidup yang terperangkap di dalam belat. Penyu biasa ditemukan di laut beriklim tropis dengan suhu sedang, yang biasanya bersembunyi di terumbu karang. Semua jenis penyu yang ada di Indonesia adalah satwa yang dilindungi. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Masih ada penyu hidup yang nyangkut di belat. Nah ini kita mau lepasin agar dia keluar dari jaring dan terbebas ke lautan. Ini bukti bahwa benar-benar di Pulau Laut ini lautnya masih bagus banget, terjaga banget, sampai penyu aja ke tepi pantai sana. Laut, nah, tidak ada penyu. Berat, kuat ya kamu? Sebelum hari semakin sore, kami memutuskan kembali ke rumah membawa hasil tangkapan hari ini. Biasanya kalau hasilnya melimpah, Harmi dan keluarganya menyisihkan sebagian untuk dijual. Namun karena jumlahnya terbatas, maka hasil tangkapan di jaring menjadi menu makan malam hari ini. Dapat ikan, tadi dapat cumi, sekarang terakhir mau pulang dapat kerang. Jadi lengkap sudah semua. Ini kami mau mengolahnya ya Bu ya, langsung ya, segar, masih dari laut langsung. Di sini kalau untuk harga barang bagaimana Bu? Mahal Bu, ke Ranai beli barang, kirim ke Ranai. Nah, baru mana dapat di sini kanlah mahal. Kami kirim ke Ranai. Nah kalau Ibu ke Ranai, Ibu naik apa? Kapal. Emang kapalnya ada terus Bu ke sini? Ada, 15 hari sekali datang, besok datang gitu. Oh, nggak rutin tapi ya Bu artinya? Kadang-kadang pakai nih motor nih. Kalau kondisi cuaca di sini gimana sih Bu? Payah nih, waktu di kencang-kencang ini kan payah nih ha. Lalu kapal lu, baru ke sini. Kalau ke motor kan payah. Terus kalau cuacanya buruk gimana Bu? Nggak pergi ke laut. Nggak pergi ke laut? Nggak dapat penghasilan dong Bu? Nggak dapat hasil. Sungguh miris melihat kekayaan hasil laut yang tidak bisa dioptimalkan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Tangkapan nelayan dari pulau laut tak bisa langsung dijual ke Ranai karena minimnya transportasi penyeberangan.
Hasil tangkapan langsung diolah dengan cara dibakar di atas tungku sederhana. Tak perlu waktu lama, ikan dan kerang yang sudah dimasak menjadi hidangan makan Harmi sekeluarga hari ini. Hasil tangkapan laut sudah menjadi menu sehari-hari bagi warga desa Air Payang. Hal ini merupakan berkah tersendiri walau penghasilan yang didapat tidak menentu. Tetapi mereka masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dari hasil tangkapan laut. Ikan laut sama kerangnya ini masih segar banget untuk makan sore sekaligus makan malam kita hari ini. Jadi memang warga sini semua sumbernya itu dari laut untuk dikonsumsi dan jadi sumber penghasilan juga. Enak banget Ibu, ini kerangnya. Enak makan. Tak hanya di desa Air Payang, wilayah desa lainnya di Pulau Laut yakni Desa Tanjung Pala juga memiliki cara yang mirip untuk mencari hasil laut. Bedanya, di sini tak menggunakan jaring. Nah sekarang saya bersama keluarga Pak Baharudin ini sudah berada di air karena lagi surut, jadi kita bisa turun langsung untuk mencari kepiting. Cuaca pada hari ini sangat mendukung untuk berjalan di dalam air laut. Kami berjalan ke arah timur untuk menilik keberadaan kepiting yang hendak dicari. Aktivitas mencari kepiting seperti ini juga biasa dilakukan oleh anak-anak saat cuaca teduh. Nah sekarang udah ada di spot yang banyak kepitingnya, itu di dalam pasir putihnya. Nah ini padahal di tengah-tengah laut yang berjarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga, tapi memang airnya sedang surut sekali. Jarak lokasi kepiting diambil sangat dekat dari pemukiman. Hal ini menggambarkan betapa bagusnya ekosistem laut di sini. Mawarna menjadi salah satu dari rata-rata warga Tanjung Pala yang menggantungkan sumber penghasilannya dari laut. Wah, saya dapat yang ukurannya lumayan besar. Jadi ini memang cara memegangnya juga hati-hati supaya nggak dicapit karena tajam. Pak, ini boleh tolong diikat, Pak? Kalau sehari-hari memang biasa mencari kepiting seperti ini, Bu? Iya, Iya. Kalau mencari gini biasanya dapat berapa? 1 kilo. Dan kadang-kadang banyak juga sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo Iya. sekali mencari? Iya. Oh gitu, berarti di sini masih bagus banget ekosistem lautnya ya Bu ya? Di Bagus. dekat-dekat sini tuh banyak Banyak kepiting? Ya. Oh gitu. Nah itu biasanya kalau sudah dapat lalu diapakan Bu? Dijual. Dijual? Dijual keliling rumah. Oh ke tetangga-tetangga Ya, warga sekitar ya. ya. Ibu jualnya berapa 1 kilonya? 20.000. 20.000? Kadang-kadang banyak 15.000. Tergantung apa ukurannya ya Bu? Iya. Oke. Kalau kecil murah. Tapi Ibu nggak khawatir atau takut nggak sih kalau Takut. ke tengah laut kayak gini? Takut angin kencang itu tak dapat kerja. Gitu. Ya, tak Jadi dapat cari duit. kendalanya apa Bu selama ini? Cuaca? Ya, cuacanya kencang. Ibu pernah nggak Bu misalnya sampai tergulung ombak atau gimana pas lagi angin kencang? Pernah. Pernah? Iya, sakit kadang. Terus Ibu nggak trauma Bu? Trauma. Kadang-kadang sedih kita. Tapi memang satu-satunya pencarian dari sini ya Bu, mata pencarian? Iya, pencarian mata laut ini. Dari laut? Iya. Satu-satunya sumber penghasilan? Iya, penghasilan Terus laut. kalau cuaca jelek gimana Bu? tak pergi, tak bisa pergi. Oke, itu kan mencari kepiting seperti ini juga artinya resikonya cukup tinggi ya Bu ya? Iya, Ibu jualnya kenapa murah banget? tak laku kalau jual mahal. Dengan kondisi ini Ibu, Iya. harapannya apa Bu? Kalau Pak Presiden nonton, Ibu mau ngomong apa? Pak Presiden tengoklah kerja kami sini. Susah mencari makan. Warga pesisir di pulau terluar Indonesia seolah berjuang sendiri untuk tetap dapat bertahan hidup.
Hingga hari ini mereka belum sekalipun mendapatkan bantuan dan terguncang oleh kondisi tak menentunya cuaca, yang tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Kepiting yang didapat hari ini hasilnya hendak dijual ke warga sekitar dengan cara berkeliling kampung. Meski hanya menghasilkan 2 plastik, tetapi Mawarna tetap penuh semangat mengoptimalkan hasil tangkapannya. Sekarang kepitingnya kita lagi kemas ke dalam plastik seperti ini. Nanti kita jualnya sekitar 1 kilo yang harganya berapa, Bu? 20.000. 20.000. Di sejumlah rumah warga, kami kerap kali bertemu dengan orang yang enggan untuk membeli. Hingga akhirnya bertemu dengan satu pembeli yang memborong kepiting yang kami jual. Daya beli warga Tanjung Pala memang sangat rendah, mengingat sulitnya mendapat penghasilan tetap. 2 plastik kepiting terjual dengan harga Rp40.000. Hasil tersebut sangat disyukuri oleh Mawarna untuk dirinya bertahan hidup sehari-hari. Nah, akhirnya kepiting yang tadi dicari langsung terjual semuanya dengan harga Rp20.000 1 kilo. Dan uang yang didapat ini memang untuk bertahan hidup sehari-hari aja. Ibu, alhamdulillah Ibu, laku. Rumah di atas air menjadi ciri khas di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Ya, hal ini menjadi pemandangan yang kerap ditemui ketika berkunjung ke sini. 90% warga Desa Tanjung Pala merupakan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sehari-hari, warga biasa menghabiskan waktu di laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Menariknya, hewan laut seperti teripang menjadi penghasilan utama para nelayan. Nah, sekarang kami sudah di pompong atau di atas perahu kayu. Nah, ini mau ke tengah laut yang kurang lebih berjarak 5 mil dari pemukiman warga untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Teripang merupakan jenis ulat laut yang hidup di lumpuran pasir dan lingkungan terumbu. Sulit untuk mendapati teripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Di Desa Tanjung Pala dan hampir seluruh perairan Pulau Laut cenderung memiliki air yang jernih. Hal ini disebabkan adanya larangan bagi para nelayan mencari hasil laut menggunakan kompresor. Wajar saja, di jarak yang relatif tidak begitu jauh dari pemukiman, hewan laut seperti teripang kerap ditemui. Kapal kecil tengah dipersiapkan untuk para nelayan turun ke air mencari hewan laut. Kapal ini hanya sebagai tumpuan ketika hendak menyelam ke bawah air dan wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Untuk mencari hasil laut, warga Tanjung Pala biasa menyelam menggunakan alat sederhana. Mereka sudah sejak kecil melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak. Saat menyelam, warga telah mempersiapkan alat menombak, sehingga ketika melihat target sasaran bisa langsung ditembakkan. Orang sini menyebutnya meladuk. Nah, 2 sekoci atau orang sini sebutnya kolek-kolek sudah turun ke laut. Nah, ini memang kondisi ombaknya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terombang-ambing sekali di sana. Tapi 2 warga Tanjung Pala ini, Bang Nurdi sama Bang Kul ini sudah turun dengan cara mencari ikan seperti itu.
Meski musim angin selatan menjadi waktu yang dianggap paling baik untuk melaut, namun tetap saja ombak yang menghalau bukan gulungan ombak biasa bagi awam seperti saya. Tak terbayang ketika musim angin utara melanda pada akhir tahun. Angin kencang dan ombak di perairan ujung utara RI ini akan semakin ekstrim. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, warga Tanjung Pala berhasil mengumpulkan sejumlah tangkapan hewan laut, salah satunya teripang. Nah, ini yang berhasil dapat teripang. Ini bentuknya seperti ini. Baru aja dari laut. Setelah ini teripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan olahan laut yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di sebuah hotel bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna ini, teripang sangat melimpah dan menjadi hewan laut yang mudah ditemukan. Hal ini menggambarkan ekosistem di pulau laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap hewan laut dengan cara menyelam ke air, nelayan di sini juga memiliki cara lain agar dapat mengumpulkan ikan hidup. Ya, ikan hidup memiliki nilai lebih tinggi untuk dijual. Ikan hidup biasanya dikumpulkan di sebuah penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pancingan ditarik dari perahu atau orang sini menyebutnya nyunuk. Terus tadi juga teripangnya itu didapat dengan cara ditombak. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut. Tiba di keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Sementara penampung keramba ikan ini tak rutin mendistribusikan ikan hidup. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu dan minimnya transportasi. Biasanya pengiriman ikan hidup dilakukan melalui laut menuju ke Ranai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna hingga menyeberang keluar provinsi. Hal ini hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan jika kondisi cuaca mendukung. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa hasil tangkapan teripang untuk diolah sebelum hendak dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tidak ada pilihan. Teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tidak memiliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Oh, berapa lama kalau ada bisa di tengah laut gitu? Bisa 4 jam. 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya. Karena pergi cari teripang gini atau? Cari teripang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh? Kenapa gitu? Karena ombaknya kuat. Mencengangkan, meninggal dunia saat pergi melaut. Itulah hal yang pernah dialami salah satu warga desa Tanjung Pala karena sangat bergantung pada hasil laut. Kapal skoci atau kole tergulung ombak saat musim angin kencang, namun tidak ada pilihan bagi mereka. Setelah teripang dikeringkan, kami menghampiri satu-satunya penampungan di desa Tanjung Pala. Jenis teripang berbeda-beda, hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya. Teripang merupakan hewan laut yang diolah menjadi menu masakan dalam kategori mewah. Namun sayang, jika sedang musim teripang seperti sekarang, harga teripang dari nelayan justru relatif rendah. Usai ditimbang, hari ini Kuliadi dan saudara-saudaranya mendapatkan Rp550.000.
miris. Hal ini sangat kontradiktif dengan harga teripang saat menjadi menu masakan di restoran kota-kota besar yang bisa mencapai jutaan rupiah untuk 1 ekor teripang. Sementara ikan hasil tangkapan hari ini menjadi menu santap siang kami. Warga Tanjung Pala mencari ikan untuk dikonsumsi karena lokasi desa yang jauh dari pasar tradisional. Ikan yang didapat di laut merupakan jenis ikan kembung air asin. Tak perlu menggunakan banyak bumbu masak, ikan langsung dibakar di atas panggangan. Nah, ini ikan hasil tangkapan tadi langsung dibakar, jadi masih segar banget. Memang di sini itu 80% penduduknya nelayan. Jadi kalau dapat ikan itu untuk dikonsumsi sehari-hari juga. Jika melihat dari peta sebaran pulau laut, terdapat sebuah pulau di ujung utara yang daratannya dipisahkan oleh Selat Sekatong dan berjarak sekitar 40 meter saja. Meski begitu, pulau tersebut masih menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Iya, pulau ini menjadi pulau paling terluar di bagian utara Indonesia. Pulau Sekatung menjadi pulau tanpa penduduk dan hanya dihuni oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang bersiaga. Sekarang kami mau menyeberang ke Pulau Sekatung. Jadi pulau tersebut ditempati oleh marinir yang bersiaga menjaga perbatasan negara. Hanya perlu sekitar 15 menit saja untuk menyeberang ke Pulau Sekatung dari Desa Tanjung Pala. Saat tiba di Sekatung, saya disambut oleh Letdamar Ruslan Abdul Goni selaku Komandan Satgas Pengamanan Pulau Terluar RI Pulau Sekatung 2023. Satuan tugas ini baru menetap di Pulau Sekatung pada Juni lalu, yang hendak ditugaskan selama setahun ke depan. Meski baru menetap sekitar 2 bulan di sini, para anggota harus sigap beradaptasi. Untuk lebih mengenal wilayah, mereka rutin berpatroli. Nah, ini sekarang pasukan marinir sudah bersiap untuk patroli di Pulau Sekatung. Sebagai Korps Marinir, para anggota memiliki tugas akan wilayah daratan di pulau-pulau terluar, walaupun mereka masuk dalam satuan yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Pulau Sekatung luasnya mencapai 1,65 km persegi tanpa dihuni penduduk sipil. Pulau ini menjadi salah satu dari 12 pulau terluar RI. Letak pulau yang cenderung lebih dekat ke negara tetangga perlu pengamanan khusus guna menjaga kedaulatan negara. Ini disebutnya patroli lingkar pulau. Jadi memang untuk menjaga juga, mengingat ini pulau terluar, jadi hanya ada pasukan marinir aja. Jadi memantau apakah ada kegiatan lain di luar itu atau tidak. Berdasarkan kondisi fisik, Pulau Sekatung berbentuk bukit dengan ketinggian sekitar 5-6 meter. Lereng di sebelah utaranya agak curam, sementara sisi selatan bergelombang. Pulau Sekatung bersinggungan dengan perairan Laut Vietnam, Malaysia Timur, hingga Filipina. Patroli lingkar pulau ini bergerak menuju monumen tokoh masyarakat Natuna, Datuk Kaya Muhammad Dun, yang dibangun sejak 2010 dan diresmikan oleh Panglima TNI kala itu. Saat tiba, saya bersama anggota Marinir TNI AL larut dalam suasana haru akan rasa nasionalisme yang meningkat 100% ketika menapaki ujung utara RI.